Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Anggi Wahyuda. Salam cabai. Gini lah mak, tangannya mak gini. Iya. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku nggak bakal ngeprank atau social eksperimen, tapi di video kali ini aku bakal nurutin kata-kata netizen di video aku yang lagi viral tentang video aku yang aku menjelaskan kenapa kaki aku bisa diamputasi. Nah di situ mereka banyak yang nanya, bang, apa sih yang bikin abang semangat? Bang, apa sih yang bikin abang merasa harus bangkit? Bang, apa sih yang buat abang bisa seperti ini? Nah, dari jawaban semua itu, alasan aku untuk bangkit dan alasan aku bisa berdiri sampai di titik ini adalah mama aku. Terima kasih mama. Dan gini teman-teman, kenapa alasan aku adalah orang tua? Karena menurut aku, sebesar apapun pergaulan kalian, sebanyak apapun teman kalian, percayalah, ketika kalian sakit, yang selalu ada di samping kalian itu bukan teman-teman kalian, tapi adalah ibu kalian. Jujur teman-teman, aku dari SMP itu udah bergaul luas ya mak. Iya, betul lah. Rumah aku tuh sama sekolah aku tuh sekitar 20 km. Dan teman aku itu banyak di mana aja ada. Tapi ketika aku sakit, yang selalu ada itu mama aku. Dan bahkan dulu waktu SMP aku tuh suka berantem gitu teman-teman. Berantemnya itu bukan karena kesalahan aku aja gitu, tapi ketika ada kawan aku yang diejein atau kawan aku yang dimintain uang sama orang lain, aku nggak terima. Dan situ ya aku coba ngelawan mereka. Ya aku banyak ngebela teman-teman aku, tapi ketika aku sakit mereka itu nggak ada. Tapi orang yang selalu aku abaikan, aku tiap pagi bangun pagi, mandi, sekolah, pulang sore jam 4, sampai rumah, makan, dan aku main-main. Dan malam aku juga main-main. Jadi waktu aku di rumah tuh nggak ada, aku cuma main-main, aku cuma ngabaikan. Ya ibaratnya kalau cuma bantuin orang tua aku tuh cuma kalau disuruh doang gitu. Aku banyak menghabiskan waktu sama teman-teman, tapi ketika aku sakit, teman-teman aku itu nggak ada. Ada sih satu dua, tapi ya mereka nggak support lah ketika kita sakit. Tapi ketika kita lagi di posisi paling bawah, percayalah, yang selalu menemani kita tuh bukan teman-teman kita, tapi orang tua kita. Jadi di sini mak mau bahas-bahas ini mak. Ada pertanyaan gini mak, bang, boleh tahu nggak sih bang, bagaimana cara mama abang menghadapi abang yang punya keadaan seperti ini, dan bagaimana sih cara mama abang nasihati abang supaya abang tetap semangat? Dan ada juga yang naik mak, gimana perasaan mama punya anak kayak abang gitu yang difabel? Iya, kok perasaan kita sebagai orang tua ya sebenarnya sedih. Cuman ya kita dukung aja anak kita sampai mana kemauan dia untuk berprestasi, kita dukung lah. Apa mau dia, apa dia, supaya dia tetap bersemangat. Jadi kalaulah ya dulu memang kita mempunyai anak kayak gini sedih kita. Tapi setelah berpikir kalau kita pun sedih, anak kita pun semakin sedih. Cuman kita menyupport aja lah apa kemauan dia, apa cita-cita dia, apa dia, supaya dia tuh berprestasi. Jadi apa kemauan dia itu ya sebenarnya entah dia mau apa, mempunyai bakat, entah kemauan dia untuk apa, bangkit kembali. Jadi kita harus tetap kita dukung, kita support apa mau dia. Jadi kita sebagai orang tua ya, kita dari belakang kita harus mendukungnya. Apa kemauan dia, cita-cita dia. Jadi kita berdoalah. Jadi kita pun harus berbesar hati. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita juga sedih, apa anak kita tidak semakin sedih. Kalau kita bangkit, kita terus
kita support dia kan semangat, semakin semangat dia. Jadi sekarang ini ya terbukti juga dia pun ya semangat dia semakin kayak mana kita bilang, gigih dia untuk bangkit. Kenapa? Kalau bisa orang gini awak pun bisa begini katanya. Ya saya sebagai orang tua mendukung aja lah. Nah ada juga yang nanya gini Mak, kan abang difabel nih kan Mak, Mama khawatir nggak kalau abang kan juga sering naik gunung, camping-camping, Mama khawatir nggak kalau abang naik gunung? Sebenarnya khawatir, cuman kita lihat kayak mana anak kita mampu atau tidak. Ternyata ya kita sebagai orang tua di rumah berdoalah semoga anak kita tadi berhasil sampai dia ke tempat tujuan dengan selamat. Itu aja. Ya sebenarnya kita ya was di rumah, cuman kita berdoa aja lah. Jadi biar dia itu semakin semangat hidupnya ke depan. Dia kayak mana dia bilang? Kayak mana Mak supaya orang bisa Mak. Kalau bisa abang pun tetap bisa Mak. Kayak mana orang tadi? Ya saya pun kalau bisa juga Mak katanya. Ya dicobalah. Hati-hati. Ya itulah. Dan gini teman-teman, ada satu hal yang selalu aku pikirkan sebelum aku berangkat jauh. Dan kemanapun tempatnya, aku tuh selalu izin walaupun dekat atau jauh. Karena gini teman-teman, percayalah ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua. Jadi ketika orang tua nggak ngeridoin jalan kita, percayalah pasti ada aja hambatan di sana. Nah tipe aku kalau aku mau pergi, aku tuh selalu bilang gini, Mak, abang izin ya mau naik gunung gini. Dan mama aku tuh nggak pernah ngelarang, nggak pernah bilang janganlah gini nanti gini. Mama aku tuh nggak pernah nakut-nakuti, tapi mama aku tuh selalu bilang, abang yakin bisa naik, abang yakin nggak kenapa-napa, nanti abang sana kalau kayak misalnya kelaparan kayak mana. Mama aku tuh nggak pernah kayak bahasanya tuh kayak tetap support, tapi ya tadi dia memastikan. Jadi ketika mama aku bilang kayak gitu, aku bilang iya Mak, yakin bisa, orang ada kawan kok, kalau makan nanti bawa dari bawah gitu. Nah tapi kalau ketika mama aku udah bilang gini, nggak usah lah bang, musim hujan, nggak usah lah bang, lagi kayak kemarin ada Gunung Sinabung ya Mak meletus. Iya. Aku pengen naik sebaik, mama aku bilang nanti kalau meletus di atas kayak mana erupsinya gini. Nah kalau mama aku udah kata-katanya udah bersifat negatif seperti itu, aku nggak pergi. Walaupun yang berangkat itu banyak dan keamanan aku secara logika itu ya besar gitu keamanan aku, tapi aku juga nggak berani pergi. Karena apa? Feeling orang tua tentang anaknya itu pasti besar teman-teman. Jadi ketika kalian pergi, orang tua kalian nggak ngizini, jangan sekali-sekali melawannya ya Mak. Iya. Karena itu pasti ada aja kayak Angah ya Mak. Iya, dulu jangan mau bilang jangan mandi sungai, Iya mau, tapi Angah itu kakak aku tuh udah dilarang mama aku untuk pergi, tapi dia tetap pergi. Akhirnya kakak aku itu masuk ke paret ya Mak, naik kereta ke selokan. Nah itu yang aku selalu tanamkan sampai sekarang. Nah alhamdulillah mama aku tuh nggak pernah larang aku mau pergi kemana aja, tapi dengan satu hal tadi, yakin nggak bisa sampai, yakin nggak bisa ke sana. Kalau aku ya, karena kalau aku yakin ya mama aku tetap yakin. Nah satu hal yang harus kita jaga adalah mood orang tua atau berpikiran positif orang tua. Karena ketika orang tua udah nggak yakin dan orang tua itu udah berpikir negatif, pastilah. Karena ya kita gini aja loh, perkataan itu adalah doa. Tapi kalau orang tua kita udah berpikir positif, bisanya nih anakku, itu bakal jadi doa. Karena menurut aku ya, yang bisa bikin aku sampai sekarang itu bukan semangatku, bukan kegigihanku, tapi adalah doa orang tuaku. Makanya ketika orang nanya bilang gini, kau hebat ya, kau kuat ya bisa sampai seperti ini. Enggak, bukan aku yang hebat, bukan aku yang kuat, tapi doa orang tuaku yang sangat mujarab. Aku percaya itu. Nah, dan buat teman-teman juga ada yang nanya gini Mak, gimana sih perasaan Mama pertama kali melihat abang, kaki abang diamputasi dengan kabar gitu? Ya, sedih kita. Namanya orang tua, ya namanya kaki anak kita itu 2, tinggal 1. Ya kayak mana lah, tapi dengan
kita sedih, anak kita kan sedih. Jadi kita harus semangat supaya anak kita tambah semangat. Jadi ya mungkin dia kakinya satu nanti ada keajaiban dari Tuhan, ada kelebihannya. Ya mungkin manusia ini dikasih kekurangan, ya dikasih juga kelebihan. Ternyata ya mungkin Tuhan tadi juga adil. Dengan kekurangan dia ada kelebihannya. Contohnya ya sekarang ini dia main-main YouTube, dia pun ya alhamdulillah penggemarnya, apa dia pun banyak. Ya sewaktu itu coba dia main-main stand up comedy, ternyata dia bisa juga dia ke Jakarta, kan dia juga membanggakan orang tua. Nah, dari situlah kelebihan dia. Nah, walaupun ada kekurangannya, ya Tuhan tadi pun kan juga adil. Nah, ngasih kelebihan dia lebih dari yang biasa dia. Nah, lebih semuanya dari sebelum-sebelumnya. Itulah. Karena kita harus percaya gini teman-teman. Allah itu pernah berjanji seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Jadi buat kalian yang punya masalah atau buat kalian yang punya keadaan seperti aku, tetap percayalah. Tuhan memberi kalian ujian itu karena Tuhan percaya kalian itu adalah orang-orang pilihan yang memiliki hati yang kuat dan jiwa yang besar. Dan juga ada yang naik sepertinya teman-teman. Bang, aku sedih punya keadaan kayak gini, aku putus asa gini-gini. Tapi abang kenapa sih bisa bangkit? Karena aku sadar gitu. Ya mungkin sekarang kita dengan punya keadaan kayak gini, kita masih nggak masalah gitu karena banyak yang bantu kita, banyak yang support kita, nolong kita. Tapi percayalah, umur itu nggak ada yang tahu. Oke, sekarang mama kalian, ayah kalian tuh support kalian terus. Tapi ini kita berbicara negatifnya aja. Ketika orang tua kalian diambil, kalian mau bergantung dengan siapa? Karena selama ini kan bergantung sama orang tua. Ketika orang tua kalian diambil, kalian mau bergantung sama siapa? Dan situ kalian makin depresi. Kalian pasti berpikir, ya Allah kenapa? Bagian tubuhku udah kau ambil, semangatku udah kau ambil, tapi kenapa orang tuaku tetap kau ambil? Pasti kalian berpikir kayak gitu. Tapi seharusnya kalian jangan berpikir seperti itu. Kalian berpikir, ya Tuhan terima kasih telah memberi aku kekurangan. Karena percayalah, berbeda, maksudnya gini, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada lebih baik. Karena ketika kita punya, itu prinsip dalam sini sih, prinsip dalam hidup. Karena kalau kita misalnya kita berkompetisi, kita cuma memiliki hal yang lebih bagus dari yang lain. Percayalah, 10 tahun kemudian atau beberapa hari kemudian pasti ada yang lebih baik dari karya kalian. Tapi ketika kalian memiliki hal yang beda, percayalah, hal itu nggak akan bisa ditiru sama orang lain. Nah, prinsip itu yang aku pakai sampai sekarang. Dulu aku punya keadaan kayak gini, aku sedih gitu teman-teman. Tapi aku percaya, di balik keadaanku seperti ini, pasti ada hikmah besar di dalamnya. Nah, yang kalian butuhkan sekarang itu bukan bantuan dari orang lain, tapi tempat di mana kalian bisa dihargai. Yang kalian butuhkan hanya itu. Karena aku pernah nulis di blogku seperti ini. Ketika kalian memiliki keadaan atau memiliki kekurangan, jangan beranggapan itu adalah cobaan, tapi anggaplah itu sebagai nilai lebih dari apa yang kalian punya. Karena aku pernah nulis gini di blog aku. Jadikan kekurangan itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Karena kenapa aku bilang anugerah? Karena prinsip di hidup ini kita lebih baik memiliki perbedaan daripada memiliki hal yang lebih baik. Karena ketika kita memiliki hal yang lebih baik, percayalah, di atas langit ada langit. Nah, kalau kalian memiliki yang lebih baik, percaya di luar sana ada yang lebih baik dari kalian. Misalnya kalian punya misalnya prinsip dalam berkarya. Misalnya hari ini aku memiliki tulisan yang sangat keren, tapi percaya besok ada orang yang ngimbangi kalian, tulisan kalian. Nah, tapi kalau kalian memiliki nilai beda, kalian itu nggak bisa dicontoh. Bahkan kalian itu bisa menjadi titik tumpu. Wah, aku mau nonton dia nih karena dia punya perbedaan. Nah, prinsip itu yang aku pakai di stand up comedy. Di stand up comedy itu banyak sekali komika-komika lucu, banyak sekali komika-komika hebat. Tapi
kenapa aku bisa yakin sukses itu? Karena aku punya perbedaan. Perbedaan aku apa? Karena di stand up comedy nggak ada komika yang difabel cacat seperti aku. Ya banyak komika difabel, banyak sih menurut aku. Tapi mereka nggak punya hati yang besar untuk menceritakan kekurangannya. Padahal jika mereka menceritakan kekurangannya, orang bakal respect, orang bakal support. Nah, maka dari itu aku pernah nulis di blogku, aku pernah bilang gini, dunia ini konsepnya itu sama. Mungkin di tempat lain difabel adalah sebuah kekurangan, tapi di tempat lain difabel itu adalah sebuah kelebihan atau nilai lebih. Nah, sama seperti yang aku bilang tadi. Mungkin di anggapan orang lain difabel itu adalah sebuah kekurangan, tapi di stand up comedy, di seni, memiliki difabel atau kekurangan dan memiliki hati yang besar untuk menceritakan kekurangan itu adalah nilai lebih. Nah, karena di stand up comedy itu banyak komika lucu, banyak komika hebat, tapi mereka nggak ada yang menginspirasi. Mereka nggak ada yang berani menceritakan kekurangannya. Mereka cuma hanya lucu tapi tidak menginspirasi. Nah, itu makanya aku pernah bilang, ketika kalian memiliki kekurangan, kalian tuh cukup cari tempat di mana kalian bisa dihargai. Udah, itu aja. Dan gini teman-teman, dan buat kalian semua yang pengen tahu kenapa aku bisa tenang seperti ini, aku bisa nggak merasakan ini sebuah masalah. Kalian juga bisa dengan caranya cukup tanamkan aja di hati kalian dan cobalah berdamai dengan diri kalian. Karena sesungguhnya kita itu di mata Tuhan itu kita sama. Walaupun di mata orang lain kita memiliki perbedaan, tapi di mata Tuhan kita itu sama. Karena sesempurna apapun kalian, jika kalian tidak mensyukuri hidup kalian bakal merasa sedih. Tapi jika kalian memiliki kekurangan, tapi kalian bisa mensyukurinya, apalagi kalian bisa berdamai dengan itu, insya Allah kalian pasti bisa lebih dari mereka yang tidak bisa mensyukuri hidup mereka, walaupun mereka sempurna. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton vlog aku di video kali ini, dan terima kasih untuk mama aku yang udah support. Dan jadi buat teman-teman aku semua, percayalah, sehebat apapun kalian tuh nggak ada apa-apanya dibanding orang tua kalian. Dan buat teman-teman semua yang ada di luar, tolonglah jangan terlalu sibuk dengan dunia kalian di luar, tapi cobalah sibuk dengan keadaan rumah kalian, karena ya nggak ada gunanya juga. Karena ketika kalian sakit, kalian punya teman yang banyak, kalian punya tongkrongan yang luas, tapi ketika kalian sakit, percayalah, bukan mereka yang selalu ada untuk kalian, tapi ibu kalian yang akan selalu ada untuk kalian. Dan mungkin sampai itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan jika kalian ada ide atau kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram aku, Anggi Wahyuda. Pokoknya sampai sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.